Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kenikmatan sehat dan juga lebih penting lagi yaitu nikmat iman, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa memudahkan ya kaki kita melangkahkan ke masjid dalam rangka kita sholat subuh berjamaah. Karena tidak semua orang ya diberikan nikmat tersebut ya. Banyak yang kemudian diberikan nikmat panjang umur, tapi begitu dia itu mendengar adzan subuh, berat hatinya untuk kemudian melangkahkan kakinya ke masjid bersama-sama dengan kita, karena dia tidak diberikan oleh Allah nikmat iman. Maka sekali lagi, kaidah semua nikmat harus kita syukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut ya. Sama juga dengan nikmat iman ini, kita syukuri dengan kita senantiasa melakukan amal soleh, maka Allah akan senantiasa menambah iman kita. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan menyampaikan ya terkait dengan masalah adab ya. Ya, ini salah satu poin yang sekarang ini sudah sering dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin, terutama orang-orang tua ya. Banyak orang tua mereka lebih memperhatikan masalah ilmu ya. Yang penting anaknya ini pinter, yang penting anaknya ini cerdas. Tapi kalau masalah adab ya mereka kurang diperhatikan. Sehingga kita saksikan ya banyak kaum muslimin mereka ya ingin berlomba-lomba anaknya kemudian pintar, sampai kemudian dikursuskan ini, kursuskan itu ya. Kemudian dibelikan buku ini, belikan buku itu, tapi ternyata tidak memperhatikan masalah adab. Padahal adab ini hal yang sangat penting ya di dalam Islam. Bahkan adab ya juga merupakan salah satu poin yang paling penting Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang cukup terkenal ya, kita semuanya mungkin sering mendengar ya, hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah SAW pernah mengatakan, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku itu diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak itu nama lain dari adab. Sering kita mengatakan ya adab, sering kita mengatakan akhlak. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW ya, itu dalam rangka untuk kemudian menjadikan manusia itu orang yang berakhlak, orang yang beradab. Berarti kita tahu yang namanya risalah Rasulullah SAW, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW bukan hanya mengenai masalah adab, ada masalah ibadah, ada masalah ya fikih ya. Tetapi kenapa kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW seakan mengatakan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak? Mana ibadahnya? Kok tidak disebutkan? Bukan berarti tidak disebutkan, tapi ini untuk menegaskan kita semuanya bahasanya yang paling penting, di antara yang paling penting Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW, yaitu kemudian dalam rangka menjadikan manusia itu berakhlak. Sehingga itulah yang kemudian disebutkan ya di dalam hadis tersebut. Kita sendiri ya selaku manusia, ketika kita ini ya bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, kalau seandainya ada pilihan ya, kita punya teman si A. Si A ini dia tuh orang awam, orang bodoh lah ya orang kita mengatakan, tapi dia punya akhlak, punya adab. Ketika datang kita kepada dia ya, dia memuliakan kita, menghormati kita. Tapi dia orang bodoh, orang awam. Sama yang kedua si B. Si B ini dia itu ya orang cerdas, pandai, bahkan punya titel gelar. Tapi dia itu tidak punya adab, tidak punya akhlak. Sama temannya, ketika temannya lagi ngomong ya, sering diputus ya, sering ditentang, pokoknya tidak ada adabnya sama sekali. Maka kita sendiri tentunya ya lebih senang dengan orang yang pertama tadi. Walaupun dia itu bodoh ya awam, tapi kalau dia itu berakhlak, beradab, tentunya lebih kita cintai ya dibanding dengan yang kedua tadi.
Makanya begitu pentingnya yang namanya adab atau akhlak ini. Salah seorang tabi'ut tabi'in, yaitu salah seorang yang belajar dengan tabi'in, yaitu Imam Abdullah ibn Mubarak, beliau pernah mengatakan, tolabtul adab 30 sanah wa tolabtul ilmi 20 sanah. Ya, beliau ini adalah salah seorang imam mujahid yang cukup terkenal ya. Abdullah ibn Mubarak. Ya, beliau mengatakan, saya itu dulu belajar adab itu 30 tahun dan belajar ilmu syar'i itu cuma 20 tahun. Karena untuk sekalian, karena kalau kita belajar adab itu harus kita jadi prioritaskan utama. Dan belajar adab ini adalah hal yang berat ya, bukan hal yang mudah. Kalau belajar masalah ilmu itu lebih cenderung lebih mudah. Kalau namanya ilmu itu bisa belajarnya itu jarak jauh ya. Kalau sekarang ini ada model online lah ya. Kita bisa kemudian kalau ingin mengetahui sesuatu ya, kita cukup nanya lewat SMS, lewat WA, kita baca ya, tulisan-tulisan via online itu bisa menjadikan orang itu jadi pintar itu bisa. Tapi kalau yang namanya adab itu tidak cukup hanya kita tuh via online ya, harus ketemu dengan orangnya. Ketika ingin melihat ya bagaimana seorang itu ketika beradab menjamu tamu, maka kita harus melihat langsung bagaimana ya Bapak Fulan ini ketika menjamu tamu yang benar itu bagaimana sih, dilihat, harus kemudian ketemu langsung. Ketika kemudian ya ingin tahu adab ketika ya bertetangga, maka kita harus melihat langsung gimana sih Fulan ini ketika dia itu bergaul dengan tetangga, dengan rekan, dengan teman kerjanya, itu butuh waktu yang lama. Makanya apa yang namanya adab ini dia itu tidak mudah, maka kemudian waktunya juga lama, dan juga ini menunjukkan bahasanya antusias ya para ulama salaf ketika mereka belajar itu didahulukan adab terlebih dahulu, baru kemudian mengenai ilmu syar'i. Percuma ya orang kemudian dia itu belajar ya ilmunya itu bagus ya, pintar tapi tidak punya adab, maka ini akan memberikan mandorot yang lebih besar dibanding dengan orang yang dia itu ilmunya sedikit tapi dia itu punya adab. Ini akan memberikan manfaat lebih besar ya. Orang kalau pintar ya tapi dia itu tidak punya adab, kepintarannya malah digunakan untuk minteri orang lain, ingin kemudian gunakan ya untuk kemudian kepentingan diri sendiri. Sehingga sekali lagi ya untuk pagi hari ini dan seterusnya ya insya Allah kita akan ya menyampaikan materi kita ini terkait dengan masalah adab ya. Dan kita akan mulai ya materi kita pada pagi hari ini terkait dengan salah satu adab yang penting, yaitu adabun naum wal istiqoth ya, yaitu adab ketika kita ini tidur dan bangun tidur ya. Karena apa? Karena kita semuanya pasti ketika hidup di dunia ini mengalami ataupun melakukan yang namanya tidur ya, dan bangun tidur. Maka hendaknya kita menerapkan ya adab-adab ketika kita ini hendak bangun tidur ataupun ketika kita ini mau tidur ya. Langsung saja ya, ada beberapa adab yang disebutkan dalam tulisan ini, tapi karena waktunya ini tidak cukup ya, kita akan menyampaikan mungkin sebagian ya terlebih dahulu. Yang pertama, bahasanya di antara adab ketika kita tuh tidur, karohatun naum qoblal isya wal hadits ba'daha. Yaitu kita hukumnya karohah, yaitu makruh, dibenci, makruh hukumnya seseorang itu tidur sebelum sholat isya dan juga ngobrol setelah sholat isya. Jadi kalau bisa Bapak sekalian sebelum sholat isya kita tuh jangan tidur ya. Kemudian setelah selesai sholat isya kita jangan digunakan untuk ngobrol, malah langsung tidur. Berarti apa? Sunnahnya kita kalau mau tidur itu setelah selesai sholat isya. Hal ini didasarkan di dalam hadis ya yang sahih riwayat Imam Bukhari, bahasanya salah seorang sahabat mengatakan anna Rasulullah SAW kana yakrahu an-naum qoblal isya wal hadits ba'daha. Rasulullah SAW itu yakroh, membenci ya. Makruh hukumnya membenci orang yang tidur sebelum sholat isya dan juga ngobrol setelah selesai sholat isya. Hendaknya setelah sholat isya itu kita disunahkan untuk tidur. Tapi sekali lagi ini hukumnya hanya makruh, tidak sampai kemudian berdosa. Kalau ada orang dia sebelum isya kok dia kemudian tidur, hukumnya bagaimana? Boleh-boleh saja ya. Tapi ini hukumnya hanya makruh ya, tidak sampai derajatnya dosa. Karena kalau kita berbicara mengenai masalah
istilah atau kalimat makruh ini Bapak Ibu sekalian, makruh itu di dalam Islam itu punya banyak makna. Selama ini kita memaknai yang namanya makruh itu apa? Kalau dilakukan itu tidak mengapa, kalau ditinggalkan itu lebih baik ya. Maka banyak orang kemudian menyepelekan yang namanya makruh. Padahal makruh itu ada punya banyak makna. Ada juga makruh itu maksudnya adalah sesuatu yang haram. Makruh itu sebetulnya nama lain ya, sinonim dengan yang namanya haram. Ini kemudian jarang disampaikan oleh para dai. Kita lihat di dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada dosa-dosa besar. Di sana disebutkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Menyembahlah hanya kepada Allah, jangan menyekutukan Allah ya. Kemudian jangan melakukan ya sifat mubadir, menghambur-hamburkan harta. Kemudian di sana disebutkan jangan berbuat zina ya, jangan membunuh orang ya. Kemudian jangan makan harta anak yatim, jangan berkata tanpa ilmu. Ini semuanya bentuk kemaksiatan ya. Ada zina, ada membunuh, ada syirik dan sebagainya. Tapi di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu dzalika kana sayyuhu 'inda rabbika makruha. Semua yang disebutkan di atas tadi itu merupakan satu keburukan yang di sisi Tuhan hukumnya adalah makruh. Apa makruh kemudian dipahami, makruh berarti kalau dilakukan tidak mengapa, ditinggalkan lebih baik. Tidak. Masa zina itu dilakukan tidak mengapa, ditinggalkan lebih baik. Tidak. Masa membunuh orang dilakukan tidak mengapa, tapi kalau ditinggalkan lebih baik. Tidak. Di sini hukumnya adalah makruh, tapi maksudnya adalah haram. Ya. Maka makruh itu bisa artinya ya memang kalau dilakukan tidak mengapa, ditinggalkan lebih baik. Tapi ada juga makruh yang hukumnya adalah haram. Seperti di dalam ayat ini. Termasuk juga ya yang kami pahami ya, yang saya pahami, termasuk juga ketika para ulama mengatakan ya, ulama kita mengatakan yang namanya diantara bentuk makruh yaitu mohon maaf ya, itu merokok. Dan sering ya kita mendengar merokok itu hukumnya makruh. Kalau bagi saya pribadi ya, saya cenderung memilih pendapat ulama yang mengatakan merokok itu hukumnya adalah makruh. Yang makruh di sini maksudnya adalah haram. Bukan makruh yang dipahami ya orang kalau dilakukan itu tidak mengapa, kemudian kalau ditinggalkan itu lebih baik. Bukan. Kalau saya lebih cenderung mengatakan ulama yang mengatakan makruh di sini maksudnya adalah haram. Karena apa? Karena rokok itu sudah jelas ya. Ahli kesehatan sendiri mengatakan bahasanya rokok itu membunuh ya. Rokok itu memberikan madarat ya. Maka ya istilah makruh yang disebutkan yang di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis ini kadang punya makna lebih dari satu. Tetapi dalam hadis ini ya para ulama ketika menyebutkan Rasulullah SAW kana yakrahu, beliau itu makruh ya, beliau itu membenci. Membenci di sini maksudnya adalah makruh yang tidak sampai derajatnya haram. Jadi makruh hukumnya kalau kita itu tidur ya sebelum sholat maghrib. Dikecualikan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ya kita memang sangat membutuhkan sekali tidur. Ya. Apalagi bagi Bapak sekalian yang kemudian ya siangnya, sorenya itu kemudian ya sangat capek sekali, kemudian sampai di rumah itu menjelang maghrib, ataupun mungkin ya bukan menjelang maghrib lah ya, sekitar setelah selesai maghrib, sudah sholat maghrib di jalan, kemudian sampai di rumah jam 6 atau 6:04, ngantuk sekali, maka ini tidak mengapa hukumnya dia tidur. Kalau memang dibutuhkan ya, tapi kalau memang tidak maka ini hukumnya adalah makruh. Apalagi kalau kemudian kita memang sangat membutuhkan sekali tidur karena kita ingin supaya sholat kita itu jadi lebih khusyuk. Ini ada salah satu sunnah Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya berbenturan antara waktu sholat dengan kita ini ngantuk ataupun ingin tidur, maka dahulukan kita supaya tidur dulu, jangan sholat dulu. Saya ya misalkan ya berangkat safar sampai di rumah itu jam 12 atau 12 kurang seperempat. Ternyata masjid di tempat saya sudah adzan dan saya dalam keadaan capek sekali karena tadi naik motor misalkan ya. Naik motor sekali, kalau saya langsung berangkat ya ke masjid untuk sholat, kayaknya nggak kuat. Maka tidak mengapa atau bahkan buat tidak mengapa dianjurkan kita kemudian tidur dulu, jangan sholat. Kalau kita tetap ngeyel ya, kita kemudian memilih untuk sholat, maka justru sholat kita ini hukumnya adalah makruh.
kita dianjurkan untuk tidur dulu. Apa dasarnya? Dasarnya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud ya hatta yataba anhu an-naum fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yatilla law yastafiru fayasubbu nafsahu." Apabila salah seorang di antara kalian ya, dia itu dalam keadaan ngantuk ya, dan dia itu mau sholat atau mungkin sedang sholat ya, tadinya belum ngantuk tapi begitu sudah sholat angop-angop terus ya, wah ngantuk-ngantuk terus ya, maka Rasulullah SAW mengatakan falyarqud, tidur dulu sampai kemudian kantuknya itu hilang. Karena apa? Karena kalau dia itu tetap nekat ya, kemudian itu sholat ya, maka bisa jadi dia tadinya ingin memohon kepada Allah, berdoa istighfar, ternyata dia malah mencela dirinya. Sehingga Pak, ini di salah satu sunnah ya, kalau kemudian ya bertabrakan antara ngantuk dan juga sholat, maka dahulukan kita kemudian untuk tidur dulu, tidak usah kemudian sholat. Kalau sholat malah hukumnya makruh ya. 5 menit lagi ya. Ya, kemudian ini terkait dengan yang pertama ini tadi. Jadi setelah selesai sholat isya, ini sebetulnya disunnahkan kita kemudian tidur ya. Jadi tidur itu di awal ya. Tidak disunnahkan kemudian tidur kita itu begadang ataupun malam-malam. Tidak mengapa kita tidur malam kalau seandainya memang ada kepentingan. Contohnya misalkan ya, kita itu ada tugas kantor ya, tugas kerja yang harus dikerjakan dan besok pagi mau dikumpulkan, maka malamnya tidak mengapa kita kerjakan. Karena ada kepentingannya. Tapi kalau hanya mohon maaf ya, hanya karena kita tuh nungguin sepak bola, karena kita tuh pengen nonton film ya, jamnya jam 10 malam filmnya, makanya sekali lagi ini menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita kemudian menerapkan adab ini baru adab yang pertama ya, kita menerapkan adab ini, udahlah saya setelah selesai sholat isya ya kurang lebih ya nanti jam 8 kurang sedikit lah saya tak tidur. Maka apa? Begitu kita tidur jam 8 kita bangun ya. Bagi yang kemudian tidak sholat subuh misalkan ya, bagi yang tidak sholat malam ya, jam 8 sampai jam 4. Berapa jam minggu Pak? Berapa jam minggu? Jam 8 sampai jam 4. Berapa jam? 8 jam. Nggih. Jam 8 sampai jam 12 ya 4 jam. 12 sampai jam 4 jam, 8 jam. Maka 8 jam pahala itu mengalir kepada kita semuanya. Inilah ruginya kalau orang ketika mau tidur tidak menerapkan, tidak mengetahui adab tidur. Karena apa? Karena yang namanya adab kalau kita lakukan, selama kita melakukan adab tadi maka pahala mengalir. Dan biasanya kalau kita melakukan satu adab itu biasanya lama. Beda dengan kalau kita melakukan ibadah yang lainnya. Semalam ya, saya yakin Bapak sekalian ada yang sudah membaca Al-Qur'an ya, baca maghrib ya. Begitu dia baca Al-Quran sampai maghrib, taruh setengah jam, maka pahala mengalir setengah jam ketika Bapak-Bapak sekalian baca Al-Quran. Tapi begitu Al-Qurannya ditutup, maka pahala membaca Al-Qurannya selesai, tidak mengalir. Cuma setengah jam tok kita dapat pahala Al-Quran, membaca Al-Quran. Tapi kalau kita menerapkan adab tidur ini, bukan setengah jam, tidurnya berapa jam tadi? Jam 8 sampai jam 4 subuh, maka 8 jam pahala mengalir terus. Kan rugi ya. Orang mau meraih pahala ya, tapi kemudian pahalanya ini bisa sampai panjang seperti ini kok tidak digunakan, rugi sekali. Maka sekali lagi ya, ini diantara adab yang pertama kita niatkan ya, kalau kita tidur, hendaknya kita tidur itu di awal ya, dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah SAW ini. Maka selama kita tidur, maka kita direken ya, pahala mengalir terus kepada kita. Demikian Bapak sekalian kami sampaikan ya untuk mukadimah perdana ini ya terkait dengan masalah adab tidur. Monggo sebelum kita tutup dari Bapak sekalian atau kita simpulkan, mungkin ada pertanyaan dari Bapak sekalian, saya persilahkan terkait dengan materi adab ini atau mungkin di luar tidak mengapa kalaupun ada. Tidak ada ya, alhamdulillah kalau tidak ada berarti materi yang kita sampaikan ini cukup jelas. Sehingga sekali lagi mari kita sekarang ini lebih perhatikan terkait dengan masalah adab ya. Untuk diri kita ini jangan kita sepelekan masalah adab. Adab makan ya, adab duduk, adab ke masjid ya. Ini jangan kita sepelekan. Ini hal yang sangat penting ya. Termasuk juga ketika kita mendidik anak kita, keluarga kita, yang pertama kali kita terapkan itu yaitu masalah adab ya.
Carilah sekolah yang sekolah itu memperhatikan masalah adab. Karena belajar adab itu tidak mudah, butuh proses lama. Maka kita harus memberikan penekanan dalam masalah adab. Pilihlah guru yang beradab, pilihlah sekolah yang beradab. Maka insya Allah nanti ya anak kita bisa menjadi orang yang beradab. Karena sekali lagi orang yang beradab walaupun dia itu bodoh, ilmunya sedikit, itu lebih membawa maslahat bagi lingkungan dibanding orang yang dia itu ya walaupun pintar tapi dia itu tidak punya adab ya. Demikian Bapak Ibu sekalian kami sampaikan, kurang lebih ya. Moga silakan Pak ingin tanyakan. Apakah ada buku yang merangkum adab Islam dalam satu buku? Ya. Pertanyaan apakah ada di sini buku yang kemudian menerapkan ya ataupun menjelaskan tentang adab-adab Islam dalam satu buku ya. Saya yakin kalau di dalam buku terjemahannya ada ya, tapi saya sendiri tidak punya ya, ataupun saya belum tahu judulnya apa, tapi saya yakin ada ya. Kalau yang saya baca biasanya buku-buku literatur berbahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab ini sangat banyak sekali ya. Contoh misalkan buku yang namanya berjudul ya Adabul Islamiyah, adab-adab di dalam Islam. Ini ada, kalau dalam terjemahannya wallahu alam ya, ada atau tidak buku ini saya tidak tahu. Tapi kalau kemudian secara khusus saya yakin ada lah ya, mungkin bisa nanti Bapak sekalian cari ya di toko buku dan saya yakin ini ada. Kalau secara khusus itu saya yakin ada. Tapi kalau secara kemudian masuk dalam satu pembahasan buku, saya anjurkan bisa membaca ya. Ada satu buku ya dengan judul Minhajul Muslim ya. Minhajul Muslim ini karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Satu buku ini itu berisi terkait dengan masalah akidah. Jadi ada 5 pembahasan dalam bukunya tebal ya, sudah diterjemahkan kurang lebih segini ini bukunya. Jadi dalam buku setebal ini itu dibagi menjadi 5 pembahasan. Ada pembahasan mengenai masalah akidah. Pertama, ada pembahasan mengenai masalah ibadah. Ada pembahasan mengenai masalah akhlak. Ada pembahasan mengenai masalah muamalah dan ada pembahasan mengenai masalah adab. Ya, jadi ada di situ buku tadi. Walaupun ya ini belum begitu lengkap lah disebutkan dalam buku tadi. Tapi kalau ingin cari literatur yang lainnya juga tidak mengapa. Nanti tinggal tanya mawon nih Pak nih di toko buku terkait dengan masalah adab sehari-hari ya. Saya yakin ada ya. Tapi yang saya pakai ini ya qadarullah ini pakai bahasa Arab ya, sehingga saya kurang tahu kalau ditanya terkait dengan yang bahasa Indonesianya. Kan baik. Ada lagi yang lainnya? Ya silakan monggo Pak. Adab itu bahasa Arab. Apakah ada perbedaan dengan akhlak atau ada kemiripan? Ya bagus sekali ya. Bahasa Jawa dikatakan sopan santun tata krama. Iya bagus sekali. Jadi adab dan akhlak ya dalam bahasa Arab itu bisa artinya sama, bisa artinya berbeda. Kalau dia itu disebutkan ya dalam satu kata ataupun di dalam satu buku ada bab adab, ada bab akhlak, berarti di situ adab itu punya makna berbeda atau tidak sama dengan akhlak. Ya, berarti adab di situ maksudnya adalah berkaitan dengan masalah amalan dohir, itu namanya adab. Ya. Jadi adab mau makan, adab mau tidur, amalan dohir. Kalau makan tuh pakai tangan kanan, ya. Kalau mau tidur, adabnya apa saja. Jadi amalan dohir itu adab. Tapi kalau akhlak, biasanya amalan-amalan batin, ya. Contohnya seperti jujur, ya, sifat pemalu, ya, sifat berani. Itu kalau disebutkan antara adab dan akhlak ini, yaitu bersamaan, ya. Tapi kalau disebutkan cuma satu tok, maka adab artinya juga akhlak. Akhlak artinya adalah adab. Mirip seperti kalau kita tanya, apa bedanya Muslim dan mukmin? Apa bedanya iman dan Islam? Kalau disebutkan iman dan Islam ini gandengan, ya, maka iman punya makna sendiri, Islam punya makna sendiri. Islam itu berarti orang yang dia itu beragama, tapi belum sampai masuk ke dalam hatinya. Jadi sholat, puasa, tapi hatinya itu belum begitu sadar akan pentingnya sholat. Dia hanya amalan dohir. Kalau iman lebih tinggi lagi, yaitu apa? Orang yang dia itu ketika mengamalkan syariat sudah sadar, sudah yakin, sudah mengimani tentang pentingnya syariat ini. Itu iman. Jadi orang yang beriman itu levelnya lebih tinggi dibanding orang yang muslim atau Islam tadi. Itu kalau disebutkan iman dan Islam ini bersamaan ada. Tapi kalau cuma satu disebutkan, cuma Islam toh,
Islam artinya juga iman. Kalau disebutkan iman tok, nggak ada Islam, iman juga aslinya adalah Islam. Contohnya misalkan ya, kalau kita sering mendengar di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ataupun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Apakah yang diwajibkan berpuasa ini hanya orang yang imannya tinggi? Kalau imannya masih muslim berarti nggak diwajibkan? Tidak. Karena iman muslim mukmin di sini maksudnya adalah juga orang yang muslim, ya. Jadi kalau disebutkan persamaan ada, maka ini Islam dan mukmin ini juga maknanya berbeda. Tapi kalau cuma satu tok berarti ini sinonim sama seperti adab dan akhlak. Gitu, baik. Ya, terakhir mungkin kalau ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, ya kita cukupkan. Ya, sekali lagi, mari ya kita perhatikan ya dalam masalah adab ini jangan disepelekan ya. Terutama sekali lagi dalam mendidik anak-anak kita, keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.